Bab 1071. Membakar masa hidup. Membakar. Benar-benar terbakar. Setengah tubuh emas kekal terbakar langsung di bawah nyala api Phoenix sejati, dan nyala api ini tidak dikendalikan sama sekali. Api Phoenix sejati. Saat tubuh fisik terbakar, Millie akhirnya panik. Awalnya, dia berpikir tubuh fisiknya dapat menahan api. Bagaimanapun, dia adalah tubuh fisik setengah tubuh emas kekal. Namun, ternyata dia sangat meremehkan kekuatan api Phoenix sejati ini. Saat tubuh fisik terbakar, alis Amu sedikit mengernyit. Amu memandang Phoenix sejati. Phoenix sejati berkata dengan lembut, "Mau berhenti?" Setelah hening sejenak, Amu menatap Millie, "Gunakan kekuatan garis darah." Millie mengangguk. Boom. Cahaya merah yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Kekuatan garis darah. Dalam sekejap, Millie berubah menjadi manusia berdarah. Saat kekuatan garis darah muncul, kecepatan pembakaran tubuhnya tiba-tiba melambat. Tapi tetap membakar. Di depan Millie, Phoenix sejati melirik Millie, hatinya merasa sedikit terkejut. Kekuatan garis darah yang bisa menahan api Phoenix sejatinya, itu sangat langka. Saat ini, Amu tiba-tiba bertanya, "Bagaimana sekarang?" Millie berkata dengan suara berat, "Jika terus berlanjut, tubuh fisikku akan terbakar sampai rusak." Amu mengangguk, "Berarti tidak ada masalah." "Tidak ada masalah." Millie menatap Amu. Amu berkata dengan nada ringan, "Ingin mencapai kebebasan sejati, maka harus mandi api. Di saat tubuh fisikmu terbakar, ini adalah kesempatanmu untuk mencapai tubuh emas kekal." Millie bertanya, "Maksudnya?" Amu menatap Millie, "Transformasi. Kondisi mental dan tubuh fisikmu perlu diubah." Millie terdiam. Amu menoleh, melihat Phoenix sejati, tetapi Phoenix sejati tetap diam. Pada saat ini, Millie perlahan menutup matanya. Transformasi. Tubuh fisiknya saat ini sudah mencapai batasannya. Jika dia ingin menerobos, hanya bisa mandi api dan terlahir kembali. Namun, dia tidak tahu bagaimana mandi api dan terlahir kembali. Amu menatap Phoenix sejati, "Nona Phoenix sejati, aku katakan padamu, dia mungkin satu-satunya harapan kamu saat ini, karena hanya dia yang berani menerima sebab akibat Tiandao. Jika dia meninggal, kamu mungkin akan tinggal di sini sampai akhir bencana 5 dimensi." Phoenix sejati mencibir, "Imam besar, aku akhirnya mengerti. Ternyata kamu memanfaatkan aku. Kamu tahu dia tidak mungkin mencapai tubuh emas abadi seperti ini. Dan alasan kenapa kamu berani membiarkannya datang, karena kamu percaya aku tidak akan membiarkan dia mati, benar kan?" Amu menggelengkan kepalanya, "Nona Phoenix sejati, kita saling menguntungkan, kan?" Phoenix sejati menatap Amu, "Tapi aku tidak suka dijebak." Amu menggelengkan kepalanya lagi, "Kamu ini, setelah dipenjara selama bertahun-tahun, masih saja keras kepala." Phoenix sejati tanpa ekspresi, "Sifat ini tidak bisa diubah lagi." Amu menatap Millie, pada saat itu tubuh fisik Millie menghilang sedikit demi sedikit. Tapi Phoenix sejati acuh tak acuh. Amu menghela nafas dengan suara rendah, "Nona Phoenix sejati, di depanmu ada jodoh baik, kamu bisa mengambilnya dengan mudah, kamu benar-benar tidak mau." Phoenix sejati menatap Amu, "Sudah kubilang, aku tidak suka dijebak." Amu hendak berbicara. Saat ini, Millie tiba-tiba berkata, "Nona Amu, aku bisa bertahan." Amu menatap Millie, yang menyeringai, "Aku bisa." Amu menggelengkan kepalanya, "Jika tidak ada darah Phoenix sejati yang menyatu denganmu, tubuh fisikmu hanya akan hancur, dan kamu tidak akan mencapai kebebasan sejati dan terlahir kembali." Millie tersenyum dan berkata, "Tapi aku tidak suka mengemis pada orang lain."
Amu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, lantai 9 tiba-tiba berkata, karena Nona Phoenix sejati tidak menginginkan jodoh baik ini, kasih aku saja. Amu dan Mile sama-sama tercengang saat mendengar kata-kata lantai 9. Amu memandangi perut Mile, kamu punya solusi. Lantai 9, mungkin darahku juga bisa. Mile berkata dengan suara dalam, senior, darahmu apa? Lantai 9 tertawa, untuk apa peduli dengan jenis darah, yang penting berhasil. Setelah selesai berbicara, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti Mile, dan segera, cahaya merah redup muncul di tubuh Mile lagi. Setelah cahaya merah redup ini muncul, meskipun api Phoenix sejati pada Mile masih menyala, tubuh fisiknya tidak membusuk. Benar-benar manjur. 3 orang di arena terkejut. Phoenix sejati melihat cahaya merah redup di tubuh Mile, apa jenis darahmu? Jejak penasaran melintas di mata Amu. Mile bahkan lebih penasaran. Karena dia tidak menyangka, baik Phoenix sejati maupun Amu tidak mengetahui garis darah ini. Hantu macam apa lantai 9 ini? Lantai 9 tertawa, itu adalah garis darah yang sangat biasa. Tidak ada yang aneh, jadi jangan perhatikan aku. Mile. Amu melirik perut Mile, yang mulia benar-benar misterius. Lantai 9 tertawa dan tidak berbicara. Mile berkata dengan suara dalam, senior, aku benar-benar ragu kamu sekarang sudah bisa keluar tanpa menyakitiku. Lantai 9 berkata dengan suara dalam, tidak, aku belum bisa keluar. Serius, aku bersumpah dengan integritas aku. Mile. Pada saat ini, Amu tiba-tiba berkata, tenangkan diri dan manfaatkan api Phoenix sejati ini. Mile mengangguk. Dia berhenti memikirkannya dan kembali tenang. Amu melirik perut Mile dan tidak berbicara. Dan Phoenix sejati di samping tidak mengatakan apa-apa lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tubuh fisik Mile mulai merosot sedikit demi sedikit, dan tubuh yang terbakar tumbuh kembali, dan juga perlahan berubah. Ini seperti ganti kulit. Di samping, Amu melihat ke atas dan melihat sekeliling, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Phoenix sejati menatap Amu, siapa dia? Amu tertawa dan berkata, untuk apa tanya ini? Phoenix sejati menatap langsung ke arah Amu, garis darahnya sangat tidak sederhana, dan di dalam tubuhnya ada 2 benda ilahi. Ruang buku dan menara penjara alam. Pada saat ini, Phoenix sejati berkata lagi, yang paling penting adalah dia memiliki sebab akibat yang besar, orang ini pasti bukan orang biasa. Seorang imam besar klan penyihir, sangat tidak wajar memilih orang lemah seperti ini untuk jadi asisten penyihir. Amu mengangguk, dia memang bukan orang biasa. Adapun siapa dia, aku saat ini masih belum tahu. Aku hanya tahu dia adalah titik kunci. Adapun kamu bilang kenapa aku memilihnya, karena aku ingin menjalin jodoh baik yang sangat besar. Meskipun aku memiliki tujuan, tapi itu masih tetap merupakan jodoh yang baik. Phoenix sejati mencibir, ada tujuan, bisa disebut juga jodoh baik. Amu bertanya, mengapa tidak? Bukankah bagus kami saling membantu? Adapun tentang tujuan, Phoenix sejati, kamu juga realistis. Setelah berbicara, dia berhenti, lalu berkata lagi, orang sepertimu pasti tidak punya teman. Phoenix sejati tanpa ekspresi, aku tidak punya teman, lalu kenapa? Amu merentangkan tangannya, makanya kamu dipenjara selama bertahun-tahun, tidak ada yang datang menyelamatkanmu. Mendengar ini, Phoenix sejati sangat marah, gelombang api yang kuat tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Amu tertawa dan berkata, kalah debat mau serang orang. Di mana kebanggaanmu sebagai master? Phoenix sejati menatap Amu, kamu memprovokasi aku.
Amu menggelengkan kepalanya, tidak berani, aku tidak bisa mengalahkanmu. Phoenix sejati hanya menatap Amu tanpa bicara. Pada saat ini, lantai 9 tiba-tiba berkata, Nona Phoenix sejati, aku dulu sangat bangga, arogan dan tidak takut dengan apapun. Kemudian aku menyadari betapa bodohnya aku. Intinya, jadi orang, harus rendah hati, sederhana sedikit, pasti tidak salah lagi. Phoenix sejati melihat ke arah perut Mile, jadi kamu dipenjara secara tiba-tiba. Lantai 9. Amu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lantai 9, bagaimana kamu bisa dikurung? Lantai 9 mendesah dengan suara rendah, ceritanya panjang, aku tidak akan menyebutkan hal-hal yang menyedihkan. Amu hendak berbicara, pada saat ini, kekuatan yang besar tiba-tiba keluar dari tubuh Mile di depan mereka. Boom! Dengan munculnya kekuatan dahsyat ini, api Phoenix sejati di tubuh Mile tiba-tiba meledak. Ah! Ceritan melengking tiba-tiba terdengar di arena. Amu memandang Mile. Mile saat ini sedang ganti kulit dengan cepat, lapisan demi lapisan terlepas, kemudian menumbuhkan lapisan baru. Amu memandang Phoenix sejati, dan Phoenix sejati tanpa ekspresi, ini masa kritisnya. Berhasil atau tidak bergantung pada dirinya sendiri. Amu mengangguk, dia menatap Mile dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Kira-kira sehari kemudian, Mile semakin kesakitan, sebelumnya hanya sakit tubuh fisik, tapi sekarang, dia merasa tulangnya sakit. Tidak, seluruh tubuh semuanya terasa sakit. Seperti tergores dengan pisau. Amu buru-buru berkata, bertahanlah, sudah hampir selesai. Mile berkata dengan menyakitkan, berapa lama lagi? Amu berkata, segera. Mile mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dirinya akan roboh. Amu sepertinya memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat Phoenix sejati, beri dia sedikit darah Phoenix sejati. Phoenix sejati berkata enteng, tidak mau. Amu tercengang, lalu berkata, Nona Phoenix sejati, sedikit saja darah Phoenix sejati, kamu beri sedikit saja kepadanya, jika dia berhasil melewati ini, kami akan membalasmu. Phoenix sejati menatap Amu, aku tidak suka orang menjebakku. Amu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Mile tiba-tiba berkata, tidak apa-apa. Amu menatap Mile, Mile menyeringai dan senyumnya sedikit tragis, Amu, dia tidak berutang apapun pada kita, jangan mengemis padanya. Aku bisa bertahan. Amu menatap Mile, tanpa darah Phoenix sejati, kamu tidak bisa menahannya. Mile menggelengkan kepalanya, aku pasti bisa bertahan. Setelah berbicara, dia meraung dengan keras, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, tetapi tubuh fisiknya sudah hancur. Mata Amu penuh kekhawatiran, kebebasan sejati, tidak benar-benar ingin menghancurkan tubuh fisik Mile, karena Mile bukan Phoenix sejati, tanpa kemampuan khusus untuk mandi api dan lahir kembali. Yang harus dia lakukan adalah menggunakan api Phoenix sejati untuk mempertajam tubuh fisiknya, sehingga mencapai efek kebebasan sejati. Jika tubuh fisik hancur total, maka benar-benar hilang. Setelah hening sejenak, Amu tiba-tiba berjalan ke depan Mile. Tangan kanannya tiba-tiba meraih tangan Mile, dan dalam sekejap, api Phoenix sejati yang kuat menyebar langsung ke arahnya. Amu menggumamkan sesuatu dengan cepat, dan lambat laun, nyala api redup tiba-tiba membakar tubuhnya, dan nyala api redup ini melawan api Phoenix sejati di tubuhnya Mile. Melihat pemandangan ini, Phoenix sejati menyipitkan matanya sedikit di kejauhan, membakar masa hidup, kamu benar-benar tidak takut mati. Bersambung.